Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi di satuan kerja bank yaitu unit giro. Sebelumnya, giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran yang lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Hal ini yang membedakan antara rekening giro dengan rekening tabungan biasa. Kalau rekening tabungan biasa tidak dilengkapi dengan fitur cek, sehingga biasanya nasabah dengan transaksi pembayaran yang besar ini lebih diarahkan untuk memiliki rekening giro karena tadi ya dilengkapi dengan fitur cek. Selain itu, nasabah yang memiliki rekening giro ini juga bisa memindahkan dananya melalui sarana perintah pembayaran lainnya seperti biliet giro dan juga Warkat. Nah, setiap rekening giro akan memperoleh nomor akun yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi setiap rekening giro nasabah. Laporan rekening atau mutasi rekening akan disampaikan kepada nasabah setiap bulannya. Ini juga yang membedakan dengan rekening tabungan. Biasanya kalau rekening tabungan itu ketika nasabah mau mendapatkan laporan transaksi bulanannya, dia akan meminta kepada bank untuk menyediakan mutasi rekening, bisa melalui datang langsung ke kantor cabang pembantu bank atau melalui internet banking atau mobile banking. Tapi kalau rekening giro, nasabahnya setiap bulan secara berkala akan diberikan laporan terkait dengan transaksi rekening giro di suatu bank, seperti itu. Nah, jenis mutasi rekening giro dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mutasi debit. Mutasi debit yaitu mutasi yang mengakibatkan terjadi penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan penarikan dana. Contohnya adalah transaksi penarikan tunai menggunakan cek, pembebanan biaya administrasi bulanan, dan juga pembebanan buku cek. Nah, sama juga dengan nasabah lain yang memiliki rekening tabungan, biasanya bank akan membebankan jasa administrasi bulanan. Hal ini berlaku pada nasabah yang memiliki rekening giro. Selain itu, karena rekening giro itu difasilitasi dengan buku cek, maka buku cek itu juga dibebankan administrasinya kepada nasabah, sehingga kalau nanti ada transaksi debit terkait dengan pembebanan biaya administrasi bulanan dan pembebanan buku cek, maka nanti kita mencatatnya dalam mutasi debit. Sedangkan yang kedua adalah mutasi kredit, yaitu mutasi yang mengakibatkan terjadi penambahan saldo rekening nasabah yang diakibatkan adanya setoran dana. Contohnya adalah setoran clearing, setoran tunai, dan pemberian jasa giro. Setoran clearing itu adalah setoran antar bank yang biasa kita lakukan. Kan kita biasa ya melakukan transaksi antar bank. Nah, kalau di bank itu namanya adalah setoran clearing. Sama juga dengan rekening nasabah terkait dengan tabungan gitu ya. Nasabah rekening giro juga akan mendapatkan imbal jasa dari bank berupa pemberian jasa giro dan biasanya itu nanti akan menambah saldo pada rekening nasabah. Nah, ini adalah contoh dari biliet giro, merupakan salah satu perintah pembayaran yang diberikan atau merupakan fitur yang diberikan kepada nasabah yang memiliki rekening giro untuk melaksanakan pembayaran seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada nomor yang jelas ada identitas banknya, kemudian ada kata-kata biliet gironya, nomor gironya, kemudian ada perintah pembayarannya, kemudian ada nama identitasnya. Ini adalah identitas nasabahnya, kemudian identitas yang menerima, kemudian ada otoritasnya, tanggal, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari biliet giro atau surat perintah pembayaran. Nah, biliet giro ini pada setiap bank biasanya memiliki fitur biliet giro ya, di mana biliet giro ini memiliki syarat syah atau format yang harus dipenuhi oleh bank dalam menyediakan biliet giro kepada nasabah. Formatnya yang jelas yang pertama harus ada tadi ya, nama bank tertarik, kemudian ada tanggal efektif yaitu tanggal efektif atau berlakunya
biliar giro ini yang harus berada pada tenggat waktu efektif juga. Kemudian ada perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana, jumlah dananya, nama dan nomor rekening penerima, kemudian di sebelah kanan ada nama dan nomor biliar giro, tanggal penarikan, nama bank penerima, tanda tangan basah dari penarik, dan juga nama jelas penarik, seperti itu. Jadi ini adalah syarat formal biliar giro menurut peraturan Bank Indonesia, dan biasanya ini yang dipenuhi oleh bank-bank atau yang diikuti oleh bank-bank dalam menyediakan fitur biliar giro kepada para nasabah pemegang rekening giro. Nah, selain alat pembayaran biliar giro, nasabah giro ini juga diberikan fitur penarikan atau perintah pembayaran yaitu cek. Namun sebelumnya ini masih ada satu lagi contoh dari buku biliar giro. Biasanya ini adalah covernya seperti ini, ada namanya buku biliar giro, identitas banknya, nomor rekening, nomor seri, kemudian di dalamnya ini ada seperti lembar-lembar biliar gironya. Biliar giro ini atau BG memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan alat pembayaran lainnya. Yang pertama adalah biliar giro tidak dapat dibayar tunai dan hanya dapat dilakukan melalui pemindah bukuan. Jadi memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lainnya bisa dalam satu bank atau lain bank. Yang kedua, pembayaran dapat dilakukan pada saat biliar giro jatuh tempo. Yang ketiga, masa berlaku warkat adalah 70 hari dari tanggal pembukaan. Dan yang keempat adalah biliar giro dapat dibatalkan oleh penarik secara sepihak dengan catatan saldonya mencukupi. Jadi ini adalah karakteristik biliar giro yang membedakan dengan alat perintah pembayaran yang lainnya. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa rekening giro ini atau nasabah yang memiliki rekening giro ini juga dilengkapi fitur cek. Cek adalah surat perintah pembayaran tidak bersyarat dari penarik kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada pembawa cek atau pihak yang identitasnya tercantum pada warkat ceknya atau surat ceknya. Nah, ini adalah contoh cek di mana sebenarnya hampir sama dengan biliar giro ya, tetapi ada beberapa yang membedakan terkait dengan formatnya. Nama banknya jelas masih ada, harus ada. Kemudian keterangan ini adalah surat cek, nomor, tanggal, identitas penerima, kemudian tanda tangan dan cap basah pemilik rekening, jumlahnya, dan lain sebagainya. Sama juga dengan biliar giro, cek punya format tertentu yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama jelas ada logo bank, nama bank tertarik atau bank di mana cek itu dikeluarkan, kemudian nominal dalam huruf, kemudian ada nominal dalam angka, nomor seri cek, tanggal ceknya, kemudian nama perusahaan pencetak warkat dan dokumen clearing, ada nominalnya, kemudian ada nomor rekening nasabah, ada nomor serinya, dan ada identitas nasabahnya seperti ini. Ini juga salah satu contoh buku cek yang dikeluarkan oleh dulu PT Bank Danamon ya. Jadi ada covernya dan di dalamnya ini ada lembaran-lembaran cek seperti itu. Nah, ini untuk biliar giro, untuk buku biliar giro dan buku cek ini biasanya pencetakannya atau biaya administrasinya dibebankan kepada nasabah. Nah, sifat cek yang membedakannya dari alat perintah pembayaran lain yang pertama adalah cek dapat dibayar secara tunai, jadi tidak perlu melalui pemindah bukuan gitu ya. Yang kedua, dapat dibayar setiap saat ditunjukkan. Masa berlaku cek adalah 70 hari sejak tanggal pembukuan. Dan cek tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali disertai surat dari kepolisian yang menyatakan cek-cek tersebut hilang. Jadi ketika suatu nasabah atau dari bank itu sudah mengeluarkan cek yang digunakan sebagai alat perintah pembayaran, maka hal itu tidak bisa serta-merta dibatalkan kecuali memenuhi persyaratan yang berlaku, salah satunya adalah disertai surat dari kepolisian. Nah, alat
surat perintah pembayaran lain selain cek dan bilet giro yang berlaku pada rekening giro yang pertama adalah surat kuasa. Seperti biasa kalau surat kuasa itu pasti ada identitasnya, keterangan penggunaannya, pihak-pihak yang terlibat, masa berlaku, nominal, dan juga biasanya ditandatangani di atas materai. Dan yang kedua adalah surat perintah pemindah bukuan. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai jasa giro yang biasanya diberikan oleh bank. Jasa giro adalah jasa atau bagi hasil yang diberikan kepada bank kepada nasabahnya yang diberikan dalam bentuk bunga yang diperoleh nasabah atas partisipasinya pada bank. Rumus untuk menghitung jasa giro ini adalah saldo nasabah di dalam rekeningnya dikalikan tarif dari bunga bank dikalikan hari dibagi 365 atau 366. Jadi mana hitungan hari yang diikuti oleh bank, bisa 365 atau 366. Nah, di sini ada contoh perhitungan jasa giro. Katakanlah di sini ada Bank Nobel, di mana Bank Nobel ini adalah kantor cabang Fatmawati Makassar. Di sini ada rekening koran seorang nasabah namanya Riana Sofa, alamatnya sekian, suku bunga dari jasa gironya adalah 5% per tahun gitu ya. Nah, dalam 1 bulan ini ada 6 kali transaksi. Yang pertama adalah setor tunai, kemudian setoran clearing, kemudian ada transaksi dari bank lain, ada tarik tunai, ada tarik clearing, dan juga jasa giro. Sehingga bisa kita lihat ini adalah ringkasan dari transaksi nasabah dalam 1 bulan. Maka perhitungan jasa gironya sama dengan saldo dikali tadi ya, tarif dikalikan hari dibagi 365. Katakanlah banknya ini menghitung 1 tahun adalah 365 hari. Maka saldonya adalah 75 juta kali 5% dikalikan 10 sama dibagi 365 ketemunya adalah 102 hari. Sorry, 102.739 rupiah. Nah, 75.000 ini berasal dari, mohon maaf ini ya, saldo akhir dari rekening nasabah. Jadi ini adalah bunga yang dihitung setiap akhir bulan. Namun ada juga perhitungan jasa giro berdasarkan saldo harian. Katakanlah di sini tadi ada 6 kali transaksi, maka ada 6 kali saldo ya, saldo akhir ya. Setiap transaksi dihitung berapa saldo akhirnya, sehingga akan diberikan jasa giro seperti ini. Jadi ada 6 kali transaksi, ada 6 saldo akhir, maka ini adalah jasa giro yang dikenakan setiap kali ada transaksi. Totalnya adalah 268.492. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi transaksi giro. Nah, sebenarnya transaksinya hampir sama seperti transaksi tabungan, cuma mungkin ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan kalau ini adalah rekening giro. Yang transaksi yang pertama adalah biasanya terkait dengan pembukaan rekening giro yang dilakukan oleh nasabah. Biasanya akan dikenakan biaya cek ataupun bilet giro. Kemudian, untuk pembukaan rekening giro ini bisa dilakukan dengan setor tunai, setoran clearing dari bank lain, atau transfer dan juga amanat yang melibatkan rekening antar kantor. Kemudian, pencatatan transaksi secara tunai dilakukan oleh teller, sedangkan transaksi yang lain terkait dengan rekening giro itu akan dilakukan oleh petugas giro. Nah, ini contoh transaksi yang pertama adalah pembukaan rekening giro atau account transfer dalam bentuk rupiah. Yang pertama adalah pembukaan rekening giro melalui Dover Bowling. Contoh soalnya, seorang nasabah ingin membuka rekening giro sebesar 100 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari rekening tabungannya sendiri pada bank yang sama yaitu Bank Nobel. Jadi katakanlah
Bank Nobel ini punya satu orang nasabah yang sudah punya rekening tabungan dan ingin membuka rekening tabungan giro melalui Dover Bowling, yaitu transfer dari rekening tabungannya dari bank yang sama. Maka jurnalnya adalah rekening tabungan nasabah debit, kreditnya rekening giro nasabah. Jadi rekening tabungan nasabahnya berkurang saldonya dan rekening gironya bertambah. Yang kedua, transaksi pembukaan rekening giro melalui penyetoran clearing. Contohnya adalah seorang nasabah giro Bank Nobel menyerahkan bilet giro dari Bank Prestige sebesar 5 juta untuk disetor ke rekening gironya. Jadi dia punya bilet giro dari bank lain, di mana bilet giro ini akan dimasukkan ke dalam rekeningnya sendiri, yaitu rekening gironya di Bank Nobel. Maka transaksinya adalah debit BI giro, kreditnya rekening giro nasabah, nominalnya adalah 5 juta. Nah, kenapa jurnal debitnya ada BI Giro, jadi BI Giro ini akan muncul ketika ada transaksi antar bank, karena asumsinya transaksi antar bank ini ada rekening perantara, katakanlah rekening perantara itu biasanya yang memiliki otoritas adalah Bank Indonesia, sehingga ditulisnya adalah BI Giro. Nah, kemudian transaksi yang ketiga adalah pembukaan rekening giro melalui transfer. Seorang nasabah hendak membuka rekening giro sebesar 10 juta rupiah di Bank Nobel. Dana tersebut diperoleh dari hasil transfer dari bank lain. Lagi-lagi kita melibatkan BI Giro sebagai rekening perantaranya. Nominalnya adalah 10 juta. Selanjutnya, pembukaan rekening giro melalui rekening antar kantor atau RAK. Seorang nasabah hendak membuka rekening giro pada Bank Nobel Cabang Makassar sebesar 20 juta. Dana tersebut diterima dari Bank Nobel Cabang Surabaya. Jadi ini transaksi antar cabang. Maka jurnalnya adalah debit rekening antar kantor atau RAK sebesar 20 juta, kreditnya adalah rekening giro nasabah. Jadi rekening antar kantor ini digunakan ketika ada transaksi antar kantor cabang. Transaksi jenis transaksi yang kedua adalah penarikan rekening giro. Yang pertama adalah penarikan giro overbooking. Nasabah giro atas nama Tuan Ronald melakukan penarikan cek dengan nomor ceknya adalah 75.00.001, nominalnya adalah 2,5 juta. Dana tersebut disetor ke tabungan anaknya pada bank yang sama, yaitu katakanlah Bank Nobel. Maka jurnalnya adalah rekening giro nasabah 2.500.000 debit, kreditnya rekening tabungan nasabah. Jadi rekening giro Tuan Ronald ini berkurang sebesar 2.500.000, rekening tabungan anaknya Tuan Ronald ini bertambah sebesar 2.500.000. Selanjutnya, jenis penarikan rekening giro melalui clearing. Contohnya, Tuan Jimmy menerbitkan bilet giro Bank Nobel sebesar 3 juta yang kemudian diserahkan kepada rekannya, yaitu nasabah Bank Nimbus. Rekan Tuan Jimmy ini kemudian mengkeliringkan bilet giro tersebut dan transaksi berhasil dilakukan. Maka jurnalnya adalah rekening giro nasabah debit ya berkurang, BI gironya bertambah. Jadi uang sebesar 3 juta ini dikirim ke rekening perantara Bank Indonesia karena ini melibatkan transaksi dengan bank lain. Kemudian, penarikan rekening giro melalui RAK atau rekening antar kantor. Katakanlah seorang nasabah Bank Nobel Cabang Jakarta melakukan penarikan dananya dengan menerbitkan cek 500.000 di cabang Makassar. Jadi dia bikin cek diuangkan di cabang Makassar, maka jurnalnya debit rekening antar kantor, kreditnya kas, seperti itu. Yang keempat, katakanlah penarikan rekening giro untuk biaya administrasi atau cek yang memang dibebankan kepada nasabah seperti yang sebelumnya sudah kita bahas. Tuan Alfred mengambil buku cek dan bilet giro masing-masing 50.000, maka jurnalnya adalah rekening antar kantor 50.000, debit kreditnya adalah kas 50.000. Nah, transaksinya di sini terkait dengan
pembebanan biaya buku cek dan bilet giro, rekening antar kantor ini akan bertambah sedangkan kasnya berkurang karena digunakan untuk membayar pembebanan biaya buku cek dan juga bilet giro terkait dengan nasabah. Kemudian jenis transaksi yang ketiga adalah pembayaran jasa giro nasabah. Asumsikan Tuan Wulfrik, seorang nasabah bank, membuka rekening giro pada tanggal 21 September 2014 sebesar 75 juta, suku bunganya 5%. Maka Tuan Wulfrik ini akan mendapatkan jasa giro dari memiliki rekening giro di suatu bank yang dibayarkan biasanya melalui bunga gitu ya. Sehingga jurnal transaksinya adalah beban jasa layanan jasa giro atau BBL jasa giro, debit 102.739. Kemudian karena ada pajak yang berlaku, maka kita mencatat adanya pembayaran pajak sebesar 20.548 dan rekening giro nasabah bertambah sebesar 52.191 seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa BBL jasa giro ini adalah beban yang dialami oleh bank karena membayar jasa kepada nasabah, sehingga rekening nasabah itu bertambah sebesar 82.191 tidak sebesar 102.739 karena ternyata bunga ini dikenai pajak sebesar katakanlah tarifnya 20.548 seperti itu. Kemudian, setiap akhir bulan, bank itu akan melakukan pencadangan jasa giro yang digunakan untuk memprediksi kira-kira berapa sih jasa yang harus dia bayarkan kepada nasabah rekening gironya. Contoh soalnya adalah Bank Nobel melakukan pencadangan jasa giro nasabah untuk periode September 2014 sebesar 250 juta, sehingga jurnal transaksinya adalah BBL jasa giro debit, kreditnya kas jasa giro sama ya, nominalnya 250 juta. Karena dia melakukan pencadangan, maka asumsinya setiap akhir periode, bisa setiap akhir bulan ataupun akhir tahun, bank akan merealisasikan membayar jasa giro kepada nasabahnya, sehingga harus ada pembalik atau reversing jasa giro nasabah yang sebelumnya telah dilakukan dengan cara mencadangkan jasa giro. Jadi kita membalik jurnalnya, yaitu kas jasa gironya di debit, kreditnya adalah BBL jasa giro. Seperti itu. Nah, untuk pembebanan administrasi bulanan yang memang biasanya dilakukan oleh bank, jadi selain nasabah itu mendapatkan fitur bunga katakanlah sebagai pemberian jasa layanan, bank juga membebani administrasi bulanan kepada nasabahnya. Sehingga nanti kalau bank sudah membebankan bulanannya, administrasi bulanan kepada nasabah, maka dia membuat jurnal rekening giro nasabah berkurang, kreditnya adalah administrasi giro. Dan yang terakhir adalah transaksi penutupan rekening giro. Ketika ada seorang nasabah menutup rekening gironya, maka bank juga segera melakukan pencatatan untuk menutup rekening gironya dan biasanya ada biaya untuk tutup rekening. Jadi biaya nanti akan dicatat di sisi kredit di mana dia akan mengurangi jumlah kas yang diberikan atau total saldo akhir yang diberikan kepada nasabah yang menutup rekening gironya. Nah, sama dengan tabungan, rekening giro juga bisa dilakukan atau bisa melayani transaksi menggunakan valuta asing yang sebenarnya sebagian besar jurnal dan perlakuan akuntansinya sama dengan tabungan. Nah, silakan teman-teman nanti mencermati contoh-contoh yang ada terkait dengan transaksi rekening giro menggunakan valuta asing. Nah, sampai di sini penjelasan dan sharing dari akuntansi pada unit giro. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan dan saya feel free untuk berdiskusi. Terima kasih, selamat belajar.